Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusti Rizky Nugra dari Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IN Pontianak. Pada mata kuliah Manajemen Konflik dan Perubahan, kali ini saya akan menganalisis tentang manajemen konflik dalam bidang sosial ekonomi pada masa pandemi saat ini, yang diampu oleh dosen saya Ibu Amalia Irfani SOC MSI. Pertama yang akan dibahas yaitu manajemen konflik dalam bidang ekonomi, yang mana kondisi perekonomian global telah berubah secara signifikan dengan merebaknya COVID-19 di awal 2020. Perubahan ini diperlihatkan dengan menurunnya kondisi perekonomian di berbagai sektor setelah WHO menyatakan secara resmi COVID-19 sebagai pandemi. Kerugian diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 telah dirasakan oleh berbagai sektor di tanah air, mulai dari sektor manufaktur hingga pariwisata yang mengalami penurunan pendapatan cukup tajam. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa strategi dan kebijakan preventif sebagai upaya meminimalisasi resiko penyebaran COVID-19. Presiden mengeluarkan kebijakan social distancing sebagai antisipasi penyebaran virus yang diikuti oleh pejabat daerah yang mengeluarkan juga kebijakan work from home dan belajar dari rumah. Dampak dari pandemi terhadap ekonomi, yang pertama itu industri yang terkena dampak pada saat ini. Yang pertama yaitu tingkat tinggi seperti perusahaan manufaktur otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Yang kedua pada tingkat sedang seperti industri perfilman yang mengurangi proses syuting, industri media dan press yang terhambat mencari konten dan berita. Dan yang ketiga yaitu tingkat rendah seperti industri sektor jasa, hanya sedikit hambatan yaitu orderan jasa yang menurun, akan tetapi masih bisa diatasi dan tidak terlalu terpengaruh. Selanjutnya yaitu keuangan digital meningkat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa virus corona dapat menempel pada benda. Uang adalah salah satunya. Ini adalah alasan mengapa uang digital akan meningkat karena uang digital tidak bisa dipegang atau disentuh, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya penularan virus. Beda halnya dengan uang fisik seperti uang kertas dan logam yang bisa dipegang, dan tentu ini akan menyebabkan terjadinya penyebaran virus. Nilai tukar dolar Amerika Serikat meningkat. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah turunnya ekonomi negara Cina sehingga negara Indonesia terkena imbasnya karena negara kita pro terhadap negara Cina yang merupakan lawan perang dagang Amerika Serikat Cina yang masih panas, dan sekarang 1 dolar Amerika Serikat telah mencapai sekitar 16.446 per 25 Maret. Selanjutnya itu meningkatnya daya beli produk lokal. Dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh wabah ini, ternyata ada sisi baiknya, yaitu pertama, meningkatnya daya beli barang lokal dikarenakan pemerintah sudah melarang barang impor selama wabah ini masih berlangsung, dan juga polusi udara menurun akibat kurangnya kendaraan disebabkan oleh social distancing. Masuk kepada manajemen konflik dalam bidang sosial. Secara sosial berpotensi menimbulkan gejolak konflik yang cukup besar, konflik keagamaan dan peribadatan, konflik disharmoni akibat kemiskinan, sampai konflik konfrontatif akibat kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Secara sosiologis, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Artinya, perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Akibatnya, ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini pada gilirannya telah menyebabkan disorganisasi sosial segala aspek kehidupan masyarakat. Lebih lanjut, kondisi masyarakat yang belum siap menerima perubahan akibat pandemi COVID-19 tentu dapat menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang dan dianut oleh masyarakat selama ini. Meskipun demikian, masyarakat pada dasarnya memang akan selalu mengalami perubahan. Masyarakat tidak bisa dibayangkan sebagai keadaan yang tetap, melainkan sebagai proses yang senantiasa berubah dengan derajat kecepatan, intensitas,
intensitas, irama, dan tempo yang berbeda. Lalu situasi pandemi COVID-19 membutuhkan peran aktif negara sebagai pihak memiliki sumber daya untuk memberikan jaminan sosial bagi warga negaranya. Dalam situasi ini, negara idealnya berperan sebagai jangkar yang mampu menjaga kesetimbangan sistem sosial di wilayahnya melalui tindakan-tindakan yang memadai untuk menegakkan ketertiban sekaligus menjaga penghidupan masyarakatnya. Sekilas yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.